PT Kereta Api Indonesia yang mengoperasikan LRT Jabodebek optimistis mampu mengangkut 137.000 orang penumpang per hari. Pada tahap selanjutnya, penumpang LRT Jabodebek diperkirakan tumbuh 5% per tahun. Apakah kehadiran LRT Jabodebek mampu menjawab kebutuhan transportasi massal bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi? Apakah LRT Jabodebek solusi jitu atasi kemacetan? Kami akan membahasnya bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia DKI Jakarta, Bapak Yusa C. Permana, dan pengamat tata kota Bapak Yayat Supriyatna. Pak Yusa, saya akan langsung bertanya ke Anda, apakah LRT mendorong orang akan berpindah ke transportasi publik dan ini untuk mengurai kemacetan menuju Jakarta, Pak? Ya, pertanyaannya cukup sulit jawabannya ya, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara LRT apakah bisa langsung mengatasi kemacetan? Jawabannya kalau seluruh kemacetan tidak mungkin. Karena pada akhirnya LRT ini bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi dia bisa membantu mengatasi kemacetan dengan memberikan pilihan baru angkutan umum massal bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Kalau kita bicara LRT Jabodebek, maka dari arah yang sekarang ini kan berarti sepanjang Cibubur, dari arah Bekasi menuju dan dari ke arah pusat kota Jakarta. Tapi pada akhirnya kesuksesannya LRT sendiri tergantung sekali dengan dukungan dari kebijakan dan moda transportasi lain. Karena ciri khas angkutan umum massal adalah dia bagian dari sistem yang lebih besar, maka dia butuh feeder yang bagus di daerah-daerah asal, daerah Bekasi, daerah Depok, daerah Bogor, dan dia juga butuh angkutan lanjutan yang memadai di kawasan DKI Jakarta. Jadi setelah sampai pusat kota dia juga harus jelas angkutan terusannya. Jadi kita harus pahami bersama bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya obat sapu jagat untuk kemacetan. Ini semua bagian dari sistem transportasi, dan juga ini nanti nyambung dengan Pak Yayat, tergantung juga dengan bagaimana tata kotanya. Jadi semua itu saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi apakah bisa membantu? Insya Allah kalau semuanya saling mendukung, LRT ini bisa membantu mengurangi. Tidak mungkin seluruhnya, tapi bisa membantu mengurangi, terutama untuk masyarakat yang pergerakannya adalah di arah Bekasi, Cibubur, dan ke arah pusat kota Jakarta. Jadi sangat tergantung dengan arah layanannya LRT Jabodebek ini sendiri. Itu kira-kira, Pak. Oke, LRT bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dan ini akan tergantung efektivitasnya pada bagaimana ada integrasi antara setiap moda transportasi. Itu dari sisi transportasi. Saya akan bertanya kepada Pak Yayat, kalau dari sisi tata kotanya, Pak, apakah LRT Jabodebek ini mampu mengatasi kemacetan, Pak, menjadi salah satu opsi dan juga bisa membantu, Pak, untuk mengurai kemacetan yang selama ini menuju Jakarta bisa dikatakan tiap hari padat, Pak? Mungkin LRT ini menjadi salah satu opsi, bukan mengatasi kemacetan. Kemacetan sudah jelas akan terjadi. Nah, sekarang kan pertanyaannya, sejauh mana LRT kita ini sudah terintegrasi sama simpul-simpul pelayanannya. Nah, hasil kajian yang dilakukan sebelumnya itu ada mengatakan potensi penumpang yang paling tinggi itu bukan ke arah Cibubur, tapi kemungkinan besar dari arah Bekasi. Karena kelihatannya stasiun-stasiun kereta LRT yang ada di wilayah Bekasi itu lebih terintegrasi dengan sistem permukimannya. Jadi untuk ada apa LRT kalau tidak ada penumpang atau tidak ada lingkungan yang dilayani. Ibaratnya seperti orang mengatakan ada TOD, ya kan, Transit Oriented Development. Nah, posisi stasiun-stasiun LRT yang melintasi itu, apakah dia merupakan simpul pemukiman besar atau tidak? Kalau tidak ada penumpangnya, tidak ada warga, atau tidak terintegrasi dengan sistem lingkungan yang ada, itu siapa yang mau diangkat? Nah, siapa yang mau diangkut? Nah, yang kedua tadi betul Pak Yusa mengatakan bahwa salah satu upaya itu adalah sinergi dengan pemerintah daerah. Jadi ibaratnya begitu turun dari stasiun LRT misalnya mau ke arah Bekasi maupun ke arah Cibubur, dari situ selanjutnya naik apa?
Nah, jadi kan selama tidak ada penataan atau dukungan sarana maupun prasarana untuk meningkatkan jumlah ridership-nya, maka angka 137.000 per hari itu saya tidak tahu kapan itu akan tercapai. Pasti dia membutuhkan proses. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya target yang dibuat oleh PT KAI itu minimal mampu tidak dikoordinasikan bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. Sejauh mana respon mereka, sejauh mana dukungan mereka, ada nggak punya anggaran, bagaimana menata stasiun-stasiun LRT pada simpul-simpul pengumpan itu, mampu tidak meningkatkan ridership, karena ini menjadi persoalan juga. Nah, yang kedua yang menarik adalah persoalan tarif. Angka 15.000 itu kalau tidak disubsidi itu agak berat ya, karena angka 15.000 itu selain kita lihat kontestasinya ya, kalau orang naik bus dari Bogor lah atau naik ke pusat stasiun terminal di Jakarta, itu tarifnya rata-rata 16.000 dengan jarak tempuh seperti itu. Apalagi dari Cibubur, kalau misalnya ada BRT, misalnya ada Transjakarta atau wilayahnya itu, orang memperbandingkan berapa besar perbedaan tarif ini. Nah, kemudian dari sisi tarif, kemudian dari sisi waktu, itu juga menjadi hal yang menarik. Sejauh mana dia mampu mengalihkan. Nah, karena selama ini kalau untuk wilayah daerah Cibubur, kita harus akui bahwa sepanjang stasiun yang dilintasi itu tidak ada kegiatan apa-apa, kecuali di ujungnya, di Cibuburnya. Jadi kemungkinan bangkitan itu hanya terjadi di wilayah ujungnya, di stasiun arah Cibubur itu, sama di sekitar stasiun Cawang sebagai hub-nya. Sementara dari arah Bekasi itu memang ada beberapa stasiun-stasiun yang melayani lingkungan sekitarnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah akses untuk menuju stasiun yang ada di Bekasi itu tidak semuanya siap untuk mendapatkan fasilitas meningkatkan jumlah penumpang karena harus berkonflik dengan beberapa pengembang yang memiliki aset sekitar tersebut. Baik. Oke, ada beberapa aspek yang tadi Pak Yayat soroti, ini terkait integrasi, sinergi antara pemerintah daerah juga, kemudian tarif, waktu, dan juga akses. Namun ada hal yang menarik yang saya ingin dalami, ini terkait dengan integrasi, karena tadi Pak Yusa juga menyampaikan integrasi. Saya akan bertanya kepada Pak Yusa, kalau dari sisi transportasi Pak, untuk pembangunan LRT saat ini, untuk integrasinya dari sisi penempatannya, apakah dinilai sudah cukup tepat dan nantinya akan efektif untuk dioperasikan LRT atau seperti apa, Pak? Ya, jadi memang tantangan dari LRT Jabodebek ini adalah untuk stasiun-stasiun yang di luar kawasan DKI ya. Jadi kalau yang sudah di dalam kawasan DKI itu rata-rata lokasinya memang sudah strategis. Jadi pengguna akan relatif mudah untuk mengakses baik angkutan umum lanjutan maupun kawasan-kawasan kegiatan di sekitarnya. Tapi memang tantangannya memang tadi sudah dijelaskan Pak Yayat. Untuk stasiun-stasiun yang di luar DKI ini terdapat stasiun yang lokasinya relatif baru ya. Jadi banyak daerah-daerah yang aksesnya sepertinya sangat perlu untuk diperbaiki, terutama untuk menarik pengguna. Karena kalau kita bicara penanganan kemacetan, artinya kita tidak hanya melayani pengguna angkutan umum sekarang, tapi juga harus bisa menarik pengguna kendaraan pribadi. Terutama kalau tadi kita melihat tarifnya, itu sebenarnya kan tarif yang lebih diarahkan untuk pengguna kendaraan pribadi, terutama mobil pribadi. Jadi bagaimana menarik mereka? Ini tantangan yang harus dijawab. Mungkin bisa dijawab dengan model park and ride untuk kawasan-kawasan luar DKI, bekerja sama dengan pengembang-pengembang, karena kalau ingin mengatasi kemacetan ya memang targetnya justru harus bagaimana bekerja sama dengan pengembang ini agar penghuninya itu tidak menggunakan kendaraan pribadi ke Jakarta tapi bisa menggunakan LRT. Nah, di sini fungsi Pemda memang menjadi penting karena kalau kita bicara pembebasan lahan, pengadaan akses, lalu dukungan kebijakan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas dukungan dan manajemen lalu lintas setempat, ini memang fungsi Pemda menjadi sangat besar. Jadi memang tugas besarnya adalah mengajak dan mendapatkan dukungan dari Pemda dan bekerja sama juga dengan badan usaha lain untuk mengusahakan akses ke stasiun-stasiun sehingga LRT ini menjadi menarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk beralih
ke kendaraan umum. Karena kalau hanya mentarget pengguna kendaraan umum nanti hanya terjadi kompetisi dengan angkutan umum existing, sementara kemacetan akan susah untuk diatasi. Kira-kira begitu. Oke, Pak Yayat, saya juga akan menanyakan hal yang sama, Pak. Ini terkait apakah penempatan saat ini pembangunan LRT Jabodebek ini sudah tepatkah, Pak, atau diperlukan ada penataan ruang secara khusus, Pak? Oke, begini, sistem transportasi itu adalah bagian dari struktur ruang kota. Jadi kalau kita bicara struktur ruang kota itu adalah berbicara tentang pusat kegiatan, pusat aktivitas yang didukung oleh sistem jaringan pelayanan perkotaan. Salah satu pendukung sistem jaringan pelayanan perkotaan itu adalah transportasi. Jadi bagaimana orang mencapai pusat kegiatan kalau tidak didukung dengan sistem jaringan yang maksimal, maka orang akan menggunakan moda transportasi pribadi masing-masing karena tidak terlayani. Nah, sekarang kita akan tanya, kemana sebenarnya pusat kegiatan utama orang-orang di Jakarta ini atau di sekitarnya yang menjadi tujuan utama pergerakan? Nomor 1 itu adalah Jakarta Selatan. Nomor 2 itu Jakarta Pusat. Ya kan? Nah, pertanyaannya, mengapa Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat? Karena disitulah sebetulnya pusat kegiatan yang dimana orang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai tujuan tempat kegiatan tersebut. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana pusat kegiatan utama itu ya bisa melayani sistem terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi kalau kita sekarang mengupayakan bahwa pusat kegiatan utama sudah masuk, nah saya lihat pertanyaan di sini, jaringan LRT itu sudah masuk ke wilayah Kuningan ya, itu merupakan pusat perkantoran dan katakanlah bisnis, dan di situ banyak sekali pengguna kendaraan pribadinya. Kemudian dia terintegrasi juga dengan kereta api KRL, misalnya di stasiun Cawang, itu juga sangat membantu untuk mengarah ke kota. Untuk mengarah ke wilayah selatannya atau wilayah pusatnya itu nanti ada stasiun Sudirman yang bisa mengintegrasikan. Nah, sekarang kata kuncinya sistem layanannya harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, ya orang untuk apa? Jadi yang bisa dilayani oleh LRT ini adalah pada simpul-simpul kegiatan yang dilintasi oleh sistem jaringan angkutan umum ini. Nah, sekarang pertanyaannya, secara struktur ruang kota adalah bagaimana nanti mendorong munculnya TOD, Transit Oriented Development, yang selama ini menjadi mimpi kita. Nah, dengan fenomena inilah yang sebetulnya nanti ada fenomena back to city. Orang akan kembali ke tengah kota untuk bisa tinggal di tengah kota, munculnya TOD, sehingga bisa diharapkan fungsi layanan angkutan umum ini bisa maksimal. Nah, sekarang bagaimana dia terintegrasi dengan sistem yang ada di wilayah. Sekarang ini yang terjadi adalah di push-nya itu di Jakarta, tetapi tidak maksimal untuk wilayah-wilayah pendukungnya sebagai pengumpannya. Nah, disinilah yang harus kita bantu kepada pemerintah Kota Bekasi, ya, bagaimana mereka bisa membangun integrasi angkutan umumnya, kemudian juga di wilayah Cibubur juga yang ada Depoknya di situ untuk merubah, ada rerouting untuk angkutan umum mereka, sehingga ridership, jumlah penumpang yang diharapkan bisa ditingkatkan itu bisa didukung dengan pengumpannya yang juga maksimal. Nah, jadi kalau tidak ada sistem first mile dan last mile yang bagus, ini agak berat ini, karena gitu. Jadi melihat saat ini sebetulnya dikatakan belum maksimal ya Pak, terutama melihat di daerah pengumpan Bekasi dan juga Cibubur, begitu Pak? Oke, baik Pak Yusa dan Pak Yayat, kita akan jeda terlebih dahulu dan sesaat lagi kita akan membicarakan bagaimana dari sisi TOD dan juga biayanya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Zona Bisnis dan saat ini kami akan kembali melanjutkan dialog terkait berapa efektivitasnya dari LRT Jabodebek pada saat mendatang, dan saat ini kami masih bergabung dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia DKI Jakarta, Bapak Yusa C. Permana, dan pengamat tata kota ada Bapak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, saya mau melanjutkan percakapan kita tadi terakhir dengan masih belum maksimalnya di daerah pengumpan. Ini seperti di Bekasi dan juga di Cibubur. Ini bagaimana ke depannya terkait dengan membangkitkan pergerakan masyarakat, Pak? Pertama begini, angkutan umum itu sukses jika bisa menaikkan jumlah ridership,
jumlah penumpangnya tuh meningkat padat yang kita sudah lihat di tempat-tempat di kota-kota lain di dunia. Nah, sebetulnya itu ada syarat untuk setiap simpul atau TOD atau simpul layanan itu harus memenuhi 3D plus 1T. Apa tuh Pak? Nah, density, diversity, design, dan transit. Nah, pertama dari density sebetulnya, kepadatan. Pada setiap kepadatan penduduk, pada setiap simpul layanan itu penduduk yang dilayani banyak atau tidak. Jadi kalau lintasannya melintasi wilayah yang padat penduduk, jadi mendorong orang untuk merubah perilaku untuk menggunakan public transport itu akan lebih maksimal karena banyak penduduk yang memang kebutuhan yang sama. Contohnya misalnya wilayah di arah KRL Bogor itu ya, Bojonggede, itu penduduknya makin padat karena ada puluhan pengembang kecil di situ. Kemudian di Citayam, kemudian di Cilegon. Jadi dulu yang perkampungan, sekarang sudah menjadi kawasan perkotaan dan begitu banyak orang bergantung kepada KRL untuk menuju Jakarta. Nah, nanti kita berharap stasiun LRT yang ada di Bekasi maupun nanti yang ke arah Cibubur, apakah simpul layanan itu mampu meningkatkan jumlah kepadatan penduduk dengan layanan rumah tinggal yang terjangkau. Artinya kan agak susah kita tinggal di tengah kota kalau harga rumahnya mahal, tidak terjangkau, ya siapa yang mau naik ya kan? Kelas menengah ke atas itu kalau udah enak naik mobil mana mau dia gitu ya kan? Besar. Yang kedua diversity. Diversity itu dalam arti setiap simpul itu banyak kegiatan apa saja sehingga menarik orang untuk datang berpergian. Jadi makin lengkap kawasan itu, misalnya setiap simpul ada rumah sakit, ada sekolah, ada apa, maka dia akan lebih menarik. Jadi mendekatkan orang. Baru terakhir itu adalah pada bentuk desainnya. Desain dalam arti integrasi antara simpul stasiun, ya mohon maaf, misalnya kalau di MRT itu adalah stasiun Blok M, dia terintegrasi dengan Blok M Mall-nya, ya, atau bisa terintegrasi dengan bangunan-bangunan sekitarnya. Baru simpul terakhir itu adalah T, transitnya. Nah, sejauh mana transitnya ini, headway-nya, rata-rata kecepatannya itu cepat atau tidak? Nah, misalnya nunggu, ya mohon maaf ya, kita belajar dari LRT di Palembang. Berapa lama orang menunggu kedatangannya? Bisa nggak 5 menit sekali, 10 menit sekali gitu kan? Kalau lebih dari 15 menit atau 20 menit, orang bosan dan kepadatannya tinggi. Nah, kita belajar dari PT KCI ya, KRL Jabodetabek, itu udah 5 menit sekali. Kemudian dari MRT pun sudah 10 menit sekali. Baik. Jadi yang menjadi kata kunci keberhasilan adalah trust, kepercayaan. Apakah saya betul-betul dilayani tepat waktu? Tidak. Nah, karena waktu, tarif itu menjadi kekuatan terbesar. Sejauh mana orang hakul yakin kalau saya tinggalkan mobil, saya dilayani dengan waktu yang lebih cepat dan tarif yang lebih terjangkau. Oke, baik. Pak Yusa, tadi Pak Yayat menyampaikan untuk membangkitkan pergerakan masyarakat ini diperlukan bagaimana dari sisi kepadatan, kemudian diverse, desain, transitnya bagaimana, dan juga dari sisi trust, on time, dan juga tarif. Pak, bagaimana dengan kondisi pembangunan LRT saat ini? Apakah dengan melihat dari sisi tadi, kalau dari sisi Pak Yayat dari diverse-nya, kepadatannya, apakah rute ini perlu diperluas dan pengembangan LRT ini masih diperlukan untuk kedepannya atau saat ini dinilai sebetulnya sudah cukup, Pak? Ya, jadi kalau bicara rute, yang jelas adalah kita sangat kurang untuk rute layanan angkutan umum massal yang berbasis rel. Jadi kita sudah punya yang berbasis jalan, kita sudah punya BRT untuk daerah DKI Jakarta, tapi itu pun hanya di DKI Jakarta. Begitu kita keluar kawasan DKI Jakarta, semuanya untuk angkutan umum massal sangat bergantung kepada angkutan berbasis jalan rel. Jadi kalau bicara apakah butuh, ya kalau kita melihat pembelajaran dari kota lain aja di luar negeri, ya jawabannya ya jelas bahwa kita butuh, karena pusat kegiatan kita tidak hanya yang selama ini berada di sepanjang jalur kereta api, baik KRL, MRT maupun LRT Jakarta, dan ini nanti ada LRT Jabodebek. Jadi faktanya adalah pusat kegiatan, pusat penduduk kita tidak hanya yang ada di jalur rel ini. Jadi apakah butuh diperluas? Ya itu jawabannya sudah pasti. Lalu apakah tadi menambahkan dengan Pak Yayat juga, jadi transportasi itu kan sebenarnya kebutuhan pokok yang muncul karena ada kebutuhan lainnya. Jadi
dia pasti akan ada ketika orang ingin bepergian, ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana untuk menarik pengguna kendaraan pribadi? Saya setuju dengan Pak Yayat bahwa sukses tidaknya ini tergantung bagaimana layanan LRT dan layanan pendukungnya ini menjawab kebutuhan masyarakat. Kita cenderung hanya bicara masalah tarif, padahal sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu tidak hanya masalah tarif, tapi juga satu, kepastian waktu, lalu keselamatan, keamanan, ketika lalu kemudahan, kepraktisan. Ya, ketika ini bisa dijawab, sebenarnya masyarakat akan di kepalanya itu, kan masyarakat kita sebenarnya kalau memilih ini cenderung rasional ya kalau kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika dia mempertimbangkan ternyata lebih banyak plusnya ketika menggunakan angkutan umum, menggunakan LRT ketimbang menggunakan kendaraan pribadi, masyarakat akan beralih. Bagaimana membangkitkan kepercayaan ini tadi kata Pak Yayat, ya kita harus menjawab bagaimana kebutuhan mereka tidak hanya sekedar tarif, tapi juga masalah kepastian waktu, kenyamanan, kemudahan, integrasi. Jadi menyambung dengan konsep TOD tidak hanya sekedar angkutan umum masuk ke kompleks bangunan ya. Jadi tidak hanya angkutan umum di terminal, tapi angkutan umum menjadi pilihan utama ketika masyarakat melakukan perjalanan dari dan menuju kawasan itu. Jadi namanya aja transit oriented development. Jadi pengembangan kawasan dengan basis angkutan umum sebagai akses utama. Jadi kuncinya di sana. Jadi apakah butuh diperluas? Iya, kita butuh diperluas layanannya. Oke, perlu diperluas untuk sisi rute. Tadi Bapak juga menyampaikan terkait dengan biaya. Kalau dengan rute yang saat ini dan sudah ada usulan dengan biaya 15.000 hingga kisaran 24 dan 25.000 untuk tarif paling jauhnya, apakah ini dinilai sudah tepat, Pak Yusa? Ya. Penentuan tarif tentunya dari sisi KAI sudah mempertimbangkan target pasarnya ya. Jadi kalau kita melihat rute untuk yang Cibubur mungkin cenderung pengguna baru, tapi kalau yang Bekasi ada potensi berkompetisi dengan KRL. Kecuali bisa menempatkan seperti MRT Jakarta yang bisa menarik pengguna baru. Jadi kuncinya adalah bagaimana layanan LRT Jakarta ini bisa menarik pengguna baru yang mungkin selama ini masih belum ingin menggunakan angkutan umum massal. Jadi setiap tarif itu pasti ada segmen penggunanya, hanya bagaimana caranya operator ini memenuhi kebutuhan mereka. Jadi bisa jadi segmen pasarnya tidak sama dengan KRL. Jadi kalau kita bicara tarif apakah kemahalan atau tidak, mahal atau tidak itu tergantung segmen pasar yang disasar. Jadi kita kembalikan kepada PT KAI, target segmen pasarnya sebenarnya seperti apa dengan tarif seperti itu. Baik, dari tadi saya juga mendengar nih Pak Yayat dan Pak Yusa kembali menekankan terkait dengan TOD. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Yayat, Pak, terkait dengan konsep TOD dari LRT itu sendiri. Sebetulnya tantangannya seperti apa sih Pak? Dan juga bagaimana sebetulnya sebaiknya TOD ini diberlakukan atau diimplementasikan Pak? Begini, ini TOD kita itu terjebak kepada gimmick yang ada. Seakan-akan ada stasiun, ada apartemen, oh itu TOD gitu kan. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Jadi ada jebakan Batman di dalamnya, pemahaman yang yang tidak optimal. Seakan-akan TOD itu sekedar ada pemukimannya, ada apartemen, ada rumah susun, kemudian ada stasiunnya. Nah, dia konsep kan transit oriented development. Jadi konsep pembangunan yang terkoordinasi dalam konteks satu konsep kawasan pelayanan. Karena di situ bukan hanya sekedar ada satu tempat tinggal saja, bukan TAD ya. Ada semacam satu pengembangan pusat kegiatan yang akan melayani. Nah, satu yang menarik adalah misalnya contoh begini. Tujuan utama misalnya penduduk yang tinggal di Cibubur atau di Bekasi. Orientasi utama mereka ada di wilayah Kuningan atau wilayah-wilayah sepanjang lintasan LRT-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ada integrasi pengembangan sepanjang koridor tujuan perjalanan dengan asal perjalanannya gitu. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang akan naik LRT adalah orang-orang yang paling dekat akses dengan stasiunnya atau dengan transitnya. Jadi orang mempertimbangkan misalnya berapa kali dia akan berpindah dan sebagainya. Maka saya mengatakan
salah satu daya tarik pengembangan TOD adalah pengembangan yang terintegrasi, komprehensif, diversity-nya banyak, sehingga orang yakin kalau saya tinggal di TOD itu, saya akan mendapatkan begitu banyak pelayanan kemana-mana. Apakah ada rumah sakit, apakah ada sekolahnya, ada pelayanan pusat perbelanjaannya, dan ada kegiatan lain. Bukan sekedar ada rumah susunnya. Karena kalau ada sekedar rumah susun, kemudian tidak banyak kegiatan apa-apa, ya itu bukan TOD namanya kan. Oke, baik. Saya mau bertanya pada Pak Yusa. Pak, secara singkat saja, apakah bisa dikatakan untuk LRT ini nantinya efektif menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk masuk ke transportasi umum, Pak? Tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk ke Jakarta, Pak? Singkat saja, Pak. Nah, ini masalahnya Mbaknya meminta saya untuk memperkirakan masa depan, Mbak. Jadi kalau semuanya berjalan dengan sinergi, seharusnya LRT bisa menjadi opsi perjalanan, bisa membantu mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta. Tapi syaratnya itu semuanya harus sinergi dan harus bisa saling mendukung, saling bekerja sama. Jadi syaratnya itu, Mbak. Oke, baik. Masih ada banyak PR terkait dengan bagaimana integrasi harus lebih komprehensif dan juga yang lebih diver untuk atau banyak kegiatannya dari masyarakat itu sendiri, dan juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan moda transportasi umumnya. Baik, terima kasih Bapak Yusa C. Permana selaku Ketua MTI DKI Jakarta dan juga Bapak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis.